Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nugroho. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang keterampilan berbahasa dengan pokok bahasan utama itu menyimak yang akan lebih dijabarkan. Nama saya Ahmad Nugroho dengan NIM 20204064030228. Saya semester 1. Mungkin langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan tentang keterampilan berbahasa. Di sini menurut KBBI, keterampilan berbahasa adalah kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan berbahasa diambil dari kata bahasa yang memiliki arti lingkungan atau sumber bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat. Berbahasa sendiri adalah menggunakan bahasa dengan sopan dan santun sesuai dengan adat istiadat di mana dia tinggal. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya keterampilan berbahasa adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggunakan bahasa dengan sopan dan santun sesuai dengan adat istiadat di mana dia tinggal. Kemudian di sini kita lanjut ke aspek keterampilan dalam berbahasa. Dalam hal ini, aspek keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca sendiri merupakan aspek reseptif atau penerimaan penyerapan. Kemudian berbicara dan menulis merupakan aspek produktif atau pengeluaran pemroduksian bahasa. Kemudian kita lanjut ke pokok aspek bahasan utama yaitu menyimak. Menyimak merupakan keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Menyimak sendiri adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna dari komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Mendengarkan, dan menyimak sendiri memiliki perbedaan makna. Mengenai ini akan saya bahas dalam video selanjutnya. Sedangkan situasi menyimak sendiri ada 2, yaitu situasi secara interaktif dan situasi secara non-interaktif. Situasi secara interaktif sendiri, contohnya situasi di mana kita menyimak tatap muka ataupun dari media telepon. Sehingga dalam hal ini kita dapat berinteraksi satu sama lain, kita dapat bertanya maupun mendengarkan, menjelaskan apa topik yang akan dibahas dalam hal tersebut. Sedangkan non-interaktif sendiri bisa dicontohkan dengan menyimak ketika pembicara melalui televisi ataupun radio. Kemudian tujuan menyimak sendiri menurut Henry Guntur Tarigan ada 4 fungsi utama menyimak. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, kemudian mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, dan yang terakhir yaitu agar dapat memberikan responsi yang tepat terhadap suatu topik. Kemudian lanjut yang kedua yaitu ragam menyimak. Dalam hal ini ragam menyimak dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru, atau dalam hal ini bisa dikatakan menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Jenis menyimak ekstensif sendiri antara lain menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Kemudian lanjutan kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan
untuk memahami makna yang kita kehendaki. Dalam hal ini butuh dasar pemahaman bahasa dan konsentrasi pikiran serta perasaan yang tinggi. Jenis menyimak intensif sendiri antara lain menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak interrogatif, dan menyimak selektif. Kemudian tahap-tahap menyimak dalam hal ini Strickland dan Dawson dalam buku Henry Guntur Tarigan, dia melakukan penelitian terhadap menyimak pada para siswa sekolah dasar. Menurut Ruth G. Strickland menyimpulkan adanya 9 tahap menyimak mulai dari yang tidak berketentuan sampai pada yang amat bersungguh-sungguh. Kesembilan tahap tersebut antara lain, yang pertama, menyimak berkala, yang terjadi pada saat-saat sang anak merasakan keterlibatan langsung pembicaraan mengenai dirinya. Kemudian yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian dari sekitar. Kemudian yang ketiga, setengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan yang menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati. Kemudian menyimak sarapan karena sang anak keasikan menyerap atau mengonsumsi hal-hal yang kurang penting. Kemudian menyimak sekali-kali. Dalam hal ini perhatian sang penyimak secara skema bergantian dengan keasikan yang lain. Atau hanya memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik dalam hatinya. Kemudian menyimak asosiatif. Atau hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi yang secara konstan berakibat terhadap dirinya. Kemudian lanjut, yaitu menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat komentar atau mengajukan pertanyaan. Kemudian menyimak secara sama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembaca. Dan yang terakhir, atau yang ke-9, yaitu menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara. Kemudian lanjut mengenai yaitu proses menyimak itu sendiri. Dari penelitian sebelumnya, Logan dan Loban dalam buku Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa menyimak perlu kegiatan atau perlu proses. Tahap menyimak itu sendiri, yang pertama tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Kemudian ragam suasana dalam menyimak. Ragam suasana dalam menyimak ada 2. Yang pertama suasana defensif. Suasana defensif sendiri dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud bersungguh-sungguh dan tersirat. Makna defensif ini terdapat ada beberapa, yaitu evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Kemudian suasana sportif. Suasana sportif atau suasana komunikasi yang mendukung atau menunjang berbeda atau berbalik dengan defensif. Dalam hal ini, suasana sportif justru menimbulkan pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemeriaan, orientasi masalah, spontanitas, empati, ekualitas atau kesamaan, dan profesionalisme. Kemudian yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Dalam buku Henry Guntur Tarigan dibagi dari beberapa faktor, yaitu di sini ada 8. Yang pertama yaitu faktor fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan faktor penyimak dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu metode menyimak. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak diperlukan metode-metode yang tepat. Adapun metode tersebut, yang pertama yaitu simak tulis, simak terka, simak cerita, simak berantai, identifikasi kata kunci, identifikasi kalimat, merangkum, parafrase, dan menjawab pertanyaan. Kemudian lanjut yang ke-8,
dalam hal ini yaitu kebiasaan jelek dalam menyimak. Kebiasaan jelek dalam menyimak yang pertama yaitu menyimak secara lompat-melompat atau menyimak hanya bagian-bagian tertentu. Dalam bagian 8 ini, kebiasaan jelek yang kedua yaitu menyimak hanya perlu data. Dalam hal ini penyimak hanya perlu data, sedangkan materi tidak diperlukan. Hal ini merupakan kebiasaan jelek sang penyimak. Kemudian, penyimak bersifat ketulian atau tuli. Dalam hal ini penyimak berpura-pura tidak mendengar sang pembicara. Mungkin karena faktor eksternal maupun internal terhadap pembaca itu sendiri. Kemudian yang ke-9, cara meningkatkan kemampuan menyimak. Dalam hal ini, strategi untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menyimak antara lain yang pertama, mengetahui kelebihan pembicara, bersikap netral terhadap segala aspek, mengatasi aspek gangguan yang dapat mempengaruhi, misalnya bising. Seperti hal ini, bising, nah itu merupakan faktor gangguan atau aspek gangguan. Kemudian yang keempat, mendengar konsep dan pikiran dan pokok pikiran dari pembicara. Kemudian meninjau ulang pokok pembicaraan. Kemudian lanjut ke yang kedua dari aspek keterampilan berbahasa yaitu berbicara itu sendiri. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 situasi. Yang pertama situasi interaktif, situasi semi interaktif, dan yang ketiga itu situasi non interaktif. Situasi interaktif sendiri situasi di mana terjadi ketika tatap muka secara langsung. Misalnya ketika kita tanya jawab dalam sebuah diskusi, kita mengobrol bareng dengan teman kita. Dalam hal ini itu merupakan situasi interaktif. Kemudian situasi semi interaktif, misalnya ketika berpidato di depan umum. Dalam hal ini sang pembicara mengetahui gimana reaksi dari pembaca. Namun dalam hal ini si pembaca tidak dapat melakukan timbal balik atau bertanya terhadap topik yang dibahas oleh pembicara. Kemudian situasi yang ketiga yaitu situasi non interaktif. Situasi di sini bisa terjadi ketika kita mendengarkan radio ataupun melihat televisi atau mendengarkan televisi. Karena pada dasarnya pada situasi ini sang pembicara ataupun sang penyimak sama-sama tidak mengetahui atau tidak melihat reaksi dari masing-masing. Kemudian lanjut ke aspek keterampilan yang ketiga yaitu membaca. Keterampilan membaca tergolong dalam keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Dalam hal ini keterampilan membaca terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu membaca permulaan atau dalam hal ini melek huruf yang ditandai dengan mampu atau mengetahui lambang-lambang. Kemudian membaca lanjut atau melek wacana. Dalam hal ini ditandai seorang penyimak tidak hanya mengetahui, mengenal atau mampu menuliskan lambang-lambang tulisan, tetapi mampu mendapatkan atau memaknai sebuah isi dari bacaan yang dia baca. Kemudian lanjut ke aspek keterampilan yang keempat yaitu menulis. Keterampilan menulis sendiri merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini condong dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks. Kompleks sendiri dalam hal ini berkaitan dengan menyalin kata dan kalimat, menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, dan sistematis. Klasifikasi menulis ada 2 macam. Yang pertama yaitu menulis permulaan dan lanjutan. Menulis permulaan dalam hal ini ditandai dengan penyimak hanya mampu mengcopy lambang-lambang dan tanpa ekspresi ide dari penyimak itu sendiri. Dan menulis kelanjutan ditandai dengan mampunya si penyimak menuliskan ide-ide atau gagasan dalam pikirannya dengan adanya lambang-lambang yang tertera. Kemudian yang B, hubungan antara aspek keterampilan berbahasa. Dalam hal ini saya menjelaskan 3 bahasan. Yang pertama yaitu penyimak
hubungan menyimak dan berbicara, yang kedua hubungan menyimak dan membaca, dan yang ketiga yaitu hubungan berbicara dan membaca. Lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Menurut Brooks dalam buku Tarigan, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Sedangkan dari Dawson dalam Tarigan menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbicara biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Kemudian cara berbicara seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup, seperti pengertian di awal yang tadi. Misalnya penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Dalam hal ini penggunaan intonasi mungkin untuk orang-orang Batak mungkin agak tinggi, untuk Jawa mungkin agak halus, dan mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. Kemudian yang keempat, bunyi suara yang didengar merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Terutama hal ini pada anak-anak, seperti yang dijelaskan oleh orang-orang tua kita, bahwasanya ketika anak-anak jangan didengarkan dengan hal-hal yang buruk, jangan diberikan hal-hal yang buruk, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap anak-anak itu sendiri. Kemudian lanjut yang kedua yaitu hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak atau mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Pengenalan terhadap kosakata baru pada aktivitas membaca akan dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya melalui proses pengenalan kembali terhadap kosakata tersebut. Di sisi lain, mendengarkan pun merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif. Jadi dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya antara menyimak dan membaca memiliki hubungan kesetaraan. Jika kemampuan menyimak meningkat, maka kemampuan membaca pun sudah pasti meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika kemampuan membaca meningkat, maka kemampuan menyimak juga akan meningkat. Kemudian yang C, hubungan antara berbicara dan membaca. Membaca merupakan kegiatan bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Keduanya memiliki tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama-sama penting dan saling mendukung. Membaca merupakan ladang pengetahuan yang memberikan kontribusi diri terhadap pembaca untuk bisa berbicara dengan ilmu yang didapat melalui kegiatan tersebut. Jadi tanpa membaca maka ilmu kita akan sedikit sehingga kita tidak pandai dalam berbicara. Namun ketika kita sering membaca dan mendapatkan ilmu-ilmu baru, maka dalam berbicara kita akan mudah mengapresiasikannya. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu, lalu apa sih manfaat kita belajar keterampilan berbahasa itu sendiri? Manfaat keterampilan berbahasa yang pertama yaitu ketika kita melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat, kita dapat mudah berkomunikasi tanpa menyinggung suatu perasaan apapun. Nah, dalam hal ini keterampilan berbahasa biasanya dibutuhkan dalam profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain sebagainya yang membutuhkan skill menulis, berbicara, menyimak, dan aspek keterampilan berbahasa yang 4 tadi sudah disebutkan. Kemudian ini merupakan referensi apabila dari materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas, silakan klik aja referensi yang akan saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih. Demikian video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun bahasa yang kurang jelas, mohon maaf. Dan mohon beri komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.